Mari kita berdoa. Allah Bapa kami mengucap syukur dan kami berterima kasih karena berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Walaupun dalam saat-saat kami menghadapi berbagai macam tantangan, khususnya masalah pandemi yang cukup membuat banyak orang merasa bingung dan ketakutan, tapi sebagai anak Tuhan, kami boleh senantiasa berada di dalam naungan dan pimpinan, bahkan kami boleh memiliki pengharapan yang sejati di dalam Tuhan, sehingga kami tetap berfokus kepada Tuhan dan tetap mendapatkan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera yang sejati daripada Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan meneruskan pembahasan kami akan kitab Roma. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang bekerja dan yang menerangi hati pikiran kami dan menolong kami mengerti apa yang kami pelajari dan juga dapat kami terapkan kasih yang sejati itu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita akan teruskan dengan kitab Roma kita. Ya, hari ini kita akan bersama-sama melihat dari ayat yang ke-13. Minggu lalu kita membagi pasal yang ke-12 dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21 ke dalam 3 bagian. Ya, bagian yang pertama sudah kita bahas, yaitu mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita mengasihi saudara seiman kita, ya, kita membahas sampai ayat yang ke-12. Kemudian hari ini kita akan teruskan dari ayat yang ke-13 dan kita akan terus membahas tentang bagaimana kita mengasihi musuh kita, suatu tantangan tetapi juga suatu panggilan yang Tuhan inginkan agar supaya anak-anaknya dapat terapkan di dalam kehidupannya. Ya, di dalam ayat yang ke-13 kita melihat di dalam kita mengasihi saudara seiman kita, di situ ada 2 kalimat perintah, ya. Kalimat perintah yang pertama adalah bantulah. Dan kalimat yang kedua adalah usahakanlah dirimu. Jadi Tuhan ingin kita membantu saudara-saudara kita yang hidup di dalam kekurangan. Tuhan juga ingin kita mengusahakan diri supaya membantu mereka yang membutuhkan tumpangan. Ya, jadi ini adalah 2 perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kasih yang tidak pura-pura itu tidak akan berhenti pada ekspresi verbal atau kebaikan atau tindakan tanpa hati yang sungguh-sungguh. Tetapi kasih yang sejati itu akan terlihat di dalam mencukupi kebutuhan daripada saudara-saudara seiman kita dan mengetahui bahwa mereka sungguh-sungguh membutuhkannya, dan kita juga tahu bahwa Tuhan telah mempercayakan kita, telah memberikan kemampuan kepada kita agar supaya kita dapat menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Jadi ini adalah sesuatu yang Tuhan telah panggil kita dan juga Tuhan telah percayakan kepada kita. Nah, kalau kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang percaya mereka juga mempunyai kebutuhan dan mereka sangat membutuhkan dukungan daripada saudara-saudara seiman yang lain. Khususnya di dalam zaman Paulus, kita tahu bahwa orang-orang Kristen yang sedang berdiaspora, sedang melarikan diri, mereka menghadapi suatu penderitaan di dalam suatu titik yang sangat ekstrim, ya sangat menderita sekali. Dan mereka juga dianiaya, mereka disiksa, sehingga mereka sungguh-sungguh membutuhkan uluran tangan daripada saudara-saudara seiman yang lain, termasuk memberikan tumpangan dan sebagainya. Nah, istilah 2 kalimat yang tadi saya katakan ini merupakan perintah, ya. Jadi
itu adalah sesuatu yang tidak ada tawar-menawar. Seorang penafsir berkata demikian, tidaklah cukup untuk mengeluarkan jiwa, tetapi kita harus mengeluarkan dompet kepada mereka yang lapar, katanya. Ya, jadi kita juga harus sungguh-sungguh menolong mereka, seperti yang dikatakan di dalam Yakobus. Ya, Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Di sini Yakobus berkata, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian atau kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ya, memang ini adalah satu pertanyaan yang sangat real, satu tantangan yang sangat real, satu peringatan yang sangat real, dan bahwa kita harus selalu bersedia memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang berada di dalam kebutuhan. Nah, di dalam buku Santapan Rohani ada sepotong cerita yang menunjukkan keindahan daripada kasih persaudaraan. Ya, di situ dikatakan seseorang menelpon ke sebuah stasiun radio Kristen bercerita tentang istrinya yang baru pulang ke rumah setelah menjalani operasi di rumah sakit. Kemudian ia mengungkapkan suatu yang sangat menyentuh hati saya. Setiap orang dalam gereja kami begitu ringan tangan dalam memenuhi kebutuhan kami selama masa-masa tersebut. Nah, lalu dia katakan, mendengar pernyataan sederhana tersebut, saya diingatkan pada nilai penting dan kemurahan hati dan kepedulian di antara orang-orang Kristen. Saya berpikir bahwa perbuatan kasih dan dukungan kepada saudara-saudari seiman merupakan salah satu cara terbaik untuk mendemonstrasikan kuasa Injil yang sanggup mengubah hidup manusia. Jadi dia katakan bahwa kalau orang Kristen mendemonstrasikan atau merealisasikan kasih dan dukungan kepada saudara seiman, itu adalah wujud daripada kuasa Injil yang sanggup mengubah hidup manusia. Ya, karena mengapa dikatakan demikian? Karena manusia sebenarnya lebih berpusat kepada diri sendiri. Tetapi setelah Injil itu datang kepadanya, mengubah hidupnya, Injil juga boleh menolong dia melihat keluar, tidak hanya melihat dirinya sendiri. Jadi di sini dikatakan bahwa ini adalah demonstrasi daripada kuasa Injil yang sanggup mengubah hidup manusia. Jadi sebenarnya kasih yang demikian yang juga kita alami, saudara sekalian, ya, di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita sungguh merasa bahwa Tuhan itu begitu baik kepada kita, memberikan saudara-saudara seiman kita, sehingga kita di satu sisi dapat saling memperhatikan, di lain sisi dapat saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan ayat yang terakhir tentang kasih persaudaraan, kasih antara orang-orang kudus adalah ayat yang ke-16, ya. Ayat yang ke-16 di sini kita juga melihat beberapa kalimat perintah, ya, yang dimulai dengan hendaklah, janganlah, arahkanlah, ya. Jadi di dalam ayat ke-16 dikatakan hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, ini adalah beberapa hal yang dapat membangun kasih persaudaraan yang mempersatukan. Ada juga hal-hal yang harus kita hindari, karena itu yang akan menghancurkan kasih persaudaraan di antara orang-orang percaya. Itulah sebabnya Rasul Paulus menggunakan istilah hendaknya, hendaklah, juga menggunakan istilah janganlah, ya, arahkanlah. Jadi kita melihat di situ Rasul Paulus
pertama-tama dia mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Nah, saudara sekalian, ada orang pernah bertanya demikian, apakah sehati sepikir sungguh-sungguh dapat tercipta di dalam kehidupan umat Tuhan? Nah, mungkin orang yang bertanya ini dia pernah mengalami suatu tantangan untuk hidup bersatu dengan orang-orang Kristen yang lain, ya. Atau mungkin karena dia melihat banyak kenyataan-kenyataan yang menunjukkan bahwa gereja kalau mau bersatu memang tidak gampang, ya. Memang tidak gampang. Kita melihat di dalam sejarah gereja, dari satu gereja yang kemudian gereja itu mulai menyimpang daripada ajaran firman Tuhan, kemudian ada gereja reformasi, kemudian di dalam gereja reformasi juga terus mengalami perpecahan, mengalami pergolakan, mengalami kehidupan gereja yang penuh dengan ketidakserasian dan sebagainya, ya. Sehingga ada orang bertanya, apakah benar akan tercipta kehidupan yang sungguh-sungguh sehati sepikir di antara orang-orang percaya, ya. Karena apa, saudara sekalian? Karena setiap kita mempunyai latar belakang, ya. Umur kita berbeda, hobi kita berbeda, kita punya rencana, punya panggilan, punya mimpi ataupun penglihatan yang berbeda dan sebagainya, dan semuanya itu begitu mempengaruhi akan cara kita berpikir, bagaimana pendapat kita, bagaimana kita memandang sesuatu dari sudut yang berbeda-beda. Lalu apakah mungkin akan ada satu kemampuan untuk gereja atau untuk umat percaya hidup bersama-sama dengan sehati sepikir, ya. Itu adalah pertanyaan yang sebenarnya sangat real, sangat nyata, ya, dan juga merupakan satu tantangan di dalam kehidupan umat-umat percaya. Nah, memang saudara sekalian, kalau kita mengandalkan kita sebagai manusia, ya, kalau kita mengandalkan kita sebagai manusia seperti yang tadi katakan, begitu banyak perbedaan di antara kita, ya, jangankan kehidupan di dalam komunitas kekristenan, ya, hanya di dalam keluarga aja, suami istri yang mempunyai latar belakang yang berbeda, itu untuk sehati sepikir itu pun sudah tidak gampang, ya. Nah, hanya 2 orang aja tidak gampang, apalagi begitu banyak orang, ya. Tapi kalau kita mengandalkan kuasa Roh Kudus yang Alkitab mengatakan Roh Kudus yang mempersatukan kita, jadi tugas kita bukan berusaha untuk sehati sepikir, tetapi kita berusaha untuk memelihara kesatuan yang telah diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Jadi kuncinya sebenarnya adalah sehati sepikir. Kalau kita sungguh-sungguh semua hati kita terarah kepada Tuhan, ya. Tuhan yang telah mempersatukan kita, kalau hati kita terarah kepadanya, berarti kita ada satu hati yang taat di hadapannya, dan kita akan mengikuti pimpinannya, ya. Kalau Roh Kudus memimpin setiap hari, setiap hati orang-orang percaya, maka barulah akan timbul suatu kesatuan di dalam kehidupan umat percaya, ya. Jadi seperti juga yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya memiliki pikiran Kristus, memiliki perasaan Kristus. Kalau kita bersama-sama memiliki pikiran dan perasaan Kristus, maka pikiran dan perasaan serta kehendak Kristus itu menjadi jembatan yang mempersatukan umat percaya secara bersama-sama, ya. Jadi kalau kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, maka kita lebih mudah untuk melakukan perintahnya. Sehingga kalau kita bersama-sama memiliki pikiran dan
perasaan Kristus, maka kalimat selanjutnya kita tidak akan memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi kita akan mengarahkan diri kita kepada perkara-perkara yang sederhana, dan juga kita tidak akan menganggap diri kita pandai. Jadi, kalau kita semua memiliki pikiran dan perasaan Kristus, maka kita tidak akan menganggap diri kita pandai, kita akan tidak akan memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi yang tidak seharusnya kita pikirkan. Nanti kita akan melihat apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini. Dan kita akan memikirkan perkara-perkara yang sederhana. Nah, perlu kita tekankan di sini bahwa sehati sepikir itu tidak sama dengan berpikir secara seragam. Ya, sehati sepikir itu tidak sama dengan berpikir seragam. Kita tidak mungkin berpikir seragam, ya. Seperti yang dikatakan tadi, kita mempunyai perbedaan, ya. Kalau kita mempunyai perbedaan, cara berpikir kita juga berbeda, ya. Cara kita memandang sesuatu juga juga akan berbeda. Nah, kalau kita mempunyai perbedaan di dalam kita berpikir, apakah kita bisa bersehati sepikir? Bisa, ya saudara sekalian, kalau kita sama-sama tidak memandang diri kita pandai. Artinya ada satu kerendahan hati, mau membuka hati kita untuk mendengarkan pendapat orang lain. Jadi tidak ada seorang pun yang menganggap bahwa pendapat dia yang paling baik, ya. Tidak ada seorang pun yang menganggap bahwa dia yang harus didengarkan, ya. Tetapi dia juga setiap orang mau membuka diri, membuka hati untuk dengan rendah hati mendengarkan orang lain. Kalau kita dapat membuka hati untuk mendengarkan orang lain, maka kita akan melihat banyak hal-hal yang indah daripada orang lain yang dapat kita pelajari, yang dapat kita coba, ya. Mungkin itu masih asing bagi kita. Mungkin itu sesuatu yang kita anggap tidak terlalu efektif mungkin, tetapi kalau kita mau membuka hati, kita boleh mempelajarinya bersama-sama, menggumulkan, merundingkan, mencari jalan yang terbaik, ya. Itulah yang dimaksudkan dengan sehati sepikir. Bukan berarti seragam, bukan berarti semua harus sama, tetapi di dalam perbedaan ya kita boleh saling merendahkan diri untuk menerima, untuk mempelajari, untuk melihat apakah memang pandangan orang lain juga boleh menjadi sesuatu yang indah di dalam kita menjalankan kehidupan bergereja sebagai umat Tuhan. Baik, lalu di sini dikatakan janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Artinya kita jangan memikirkan hal-hal yang muluk-muluk, yang tidak mungkin kita capai, atau yang tidak direncanakan Tuhan bagi kita. Melainkan kita memikirkan dan melakukan apa yang dapat kita lakukan, ya, sebagai anggota tubuh Kristus dan satu keluarga kerajaan Allah. Hendaknya kita tidak perlu banyak menghabiskan waktu hanya untuk merencanakan hal-hal yang kelihatannya terlalu besar bagi kita, ya. Kadang-kadang kita memang sungguh-sungguh menghabiskan banyak sekali waktu kita di dalam rapat, ya, kita berdebat tentang sesuatu, tetapi setelah itu mungkin untuk melaksanakannya tidak terlalu kelihatan, ya. Jadi itu adalah satu hal yang perlu kita ubah kalau kita ingin agar supaya hidup kegerejaan atau hidup sebagai umat Tuhan efektif di dalam menjalankan tugas dan panggilan kita. Ya. Lalu kemudian
Dikatakan di sini kita mengarahkan diri kepada perkara-perkara yang sederhana, yaitu perkara-perkara yang praktika, yang terjangkau, ya maka kita akan lebih efektif ya. Nah, kita juga dikatakan jangan menganggap diri kita pandai ya. Di dalam Mazmur kita melihat Daud di dalam nyanyian ziarahnya. Arti nyanyian ziarah di sini adalah pada waktu orang Israel mereka berjalan menuju ke Zion, ke Bait Allah, mereka sambil berjalan, mereka sambil menyanyikan mazmur-mazmur ini. Ya, jadi di dalam Mazmur pasal yang ke-131 ya ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dikatakan Tuhan aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, kalau ayat ini ditulis oleh orang-orang biasa mungkin masih mungkin tidak terlalu mengesankan, tetapi kalau kita mengetahui latar belakang Daud, kalau kita mengetahui keberhasilan daripada Daud, bagaimana dia dipakai oleh Tuhan, ya kita melihat seorang raja sangat mudah untuk meninggikan diri, tetapi Daud dia dengan sangat rendah hati, dia memandang dirinya dengan adil di hadapan Tuhan, memandang dirinya sebagai orang yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Ya, jadi ini adalah satu nasihat yang sangat penting bagi kita agar supaya kita dapat selalu berharap di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita meninggikan diri, kita tidak mungkin akan berharap di hadapan Tuhan. Nah, kita akan melihat bagian yang ketiga, bagian yang tidak gampang, ya, yaitu mengasihi musuh kita. Ya, mengasihi saudara-saudara seiman aja sudah tidak gampang, saudara sekalian. Ya, apalagi mengasihi musuh itu jauh lebih tidak gampang. Jadi ini merupakan satu tantangan yang besar bagi orang-orang percaya. Apakah orang percaya dapat melakukannya? Kalau tidak dapat melakukannya, maka ayat ini tidak mempunyai arti apa-apa. Ya, kalau seandainya Roh Kudus menggerakkan Rasul Paulus menuliskan ayat-ayat ini, berarti saya percaya bahwa orang Kristen mempunyai potensi untuk melakukannya. Nah, untuk mengasihi musuh-musuh kita. Ya, nah di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21 kita melihat Rasul Paulus menuliskan bagaimana caranya kita dapat mengasihi musuh kita. Yang pertama ya di dalam ayat yang ke-17 dikatakan kita jangan menyakiti mereka. Ya. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-15 kita diajak untuk menunjukkan rasa simpati kita kepada musuh-musuh kita, ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-14 dikatakan kita memberkati mereka dan jangan mengutuk mereka, ya, tetapi kita memberkati khususnya mereka yang menganiaya kita. Jadi itu adalah hal-hal yang sangat indah yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ya, lalu memang kita tahu bahwa manusia untuk hidup saling mengasihi sudah tidak gampang, tetapi manusia lebih gampang hidup saling memusuhi satu dengan yang lain. Karena apa? Karena manusia yang jatuh di dalam dosa telah menjadi
musuh Allah. Nah, Allah yang menciptakan kita aja dimusuhi, apalagi manusia. Dan seringkali kita melihat kalau manusia yang hidup di dalam saling bermusuhan, mereka juga akan saling mendendam, ya, saling membalas dendam. Sehingga ayat-ayat ini merupakan satu peringatan yang sangat penting bagi kita sebagai umat-umat percaya, bagaimana kita berperilaku yang benar terhadap musuh-musuh kita, ataupun boleh dikatakan orang-orang yang memusuhi kita. Dan ayat ini menolong kita membawakan kasih yang sejati yang terdapat di dalam hati Allah, bukan yang ditemukan di dalam dunia, ya. Barulah dapat kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang dikatakan dengan istilah mengasihi musuh kita, ya. Nah, ini adalah satu tantangan, tetapi juga satu kepercayaan yang Tuhan berikan, satu hal yang sangat indah, satu hal yang dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Baik, kalau ada pertanyaan silakan, ya. Kalau tidak ada pertanyaan saya akan teruskan saja. Ya, di dalam ayat yang ke-17 ini kita pertama-tama akan melihat di sini dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, ya. Jadi kita pertama-tama dikatakan di sini kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan kita mempunyai satu niat untuk ikut menyakiti orang lain sebagaimana orang lain menyakiti kita. Nah, ini hal yang sangat berat, saudara sekalian, ya. Ini adalah sesuatu yang menolong kita untuk hidup berdamai dengan orang lain, ya. Nah, kalau kita berbalas-balasan itu adalah sesuatu yang sangat kejam, itu sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, ya. Seorang penulis pernah berkata demikian, bahwa pembalasan yang demikian hanya dilakukan oleh hewan-hewan yang tidak mengenali siapa yang berada di atasnya dan siapa yang dipercayakan kepadanya. Atau juga dilakukan oleh manusia yang hidup dalam negara yang sedang berperang, katanya, untuk melindungi bangsa dan negaranya. Jadi dikatakan kalau kita hidup di dalam satu negara yang sedang berperang, ya, para laskar itu mungkin mereka melakukan hal yang demikian, ya, tetapi mereka bukan dengan maksud membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mereka berusaha untuk melindungi bangsa dan negara yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Jadi itu adalah satu hal yang penting. Nah, di dalam kehidupan kita tidak diminta untuk demikian, ya. Kita diminta untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat ke-45. Di situ dikatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kita harus menunjukkan kebaikan kita kepada semua orang. Apa yang dimaksudkan dengan semua orang, termasuk orang yang menyakiti kita, orang yang mengasihi kita. Kalau kita menunjukkan kebaikan itu gampang, ya. Tetapi kalau orang yang menyakiti kita, kita mau tetap menunjukkan kebaikan bagi mereka, itu sesuatu yang tidak gampang, ya. Tetapi tetap dikatakan bahwa Allah dia menerbitkan matahari, menurunkan hujan kepada semua orang. Ya, kepada semua orang. Jadi kita melakukan kebaikan juga kepada semua orang, ya. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-5 dan ke-10 yang pernah kita bahas bersama-sama,
di sini juga berkata, sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi Allah waktu kita masih seteru berkenan untuk menunjukkan kebaikan kepada kita, memberikan anaknya kepada kita supaya kita diperdamaikan dengan Dia. Saudara, ini merupakan satu contoh yang baik bagi kita untuk berlaku baik terhadap orang yang melakukan kejahatan terhadap kita. Ya, kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi melakukan apa yang baik terhadap mereka. Jadi Allah mengasihi orang-orang yang memusuhi Dia, bahkan rela mati bagi Dia. Saudara dan saya juga perlu belajar karena kita disebut sebagai anak-anak Allah, seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-45 tadi. Ya, kalau kita dikatakan sebagai anak-anak Allah, jadi Allah adalah Bapa kita, sebagaimana Bapa sedemikian juga anak. Ya, kalau Bapa mengasihi semua orang, demikian juga anak harus mengasihi semua orang. Ini adalah satu permintaan. Ya, kita juga melihat Yusuf, dia memberikan teladan yang sangat indah bagi kita. Ya, nah banyak orang dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, mungkin dia tidak mempunyai kemampuan. Ya, atau mungkin dia masih mencari-cari kesempatan untuk membalas kejahatan orang lain, ya. Nah, tetapi Yusuf tidak demikian. Yusuf dia mempunyai kemampuan, ya. Dia juga mempunyai kesempatan untuk membalas kejahatan saudara-saudaranya, tetapi dia justru memilih untuk menunjukkan kebaikan, melakukan kebaikan kepada saudara-saudaranya. Nah, itu adalah satu hal yang sangat indah yang patut kita pelajari bersama-sama, ya. Nah, Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-40, di situ dia berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Nah, ini adalah membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini dia dikatakan adil, saudara sekalian. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Nah, ini adalah satu ajaran, ya, yang sangat indah di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah, ya. Nah, mungkin kita ada yang bertanya, ya. Nah, kalau kita melakukan hal yang demikian, ya saudara sekalian, apakah kita dapat sungguh-sungguh dimengerti oleh musuh kita, ya? Apakah kita tetap melakukan hal yang demikian, kita akan dianggap bodoh oleh orang yang menyiksa kita, yang melakukan kejahatan terhadap kita. Malah kalau kita terus bertindak demikian, kita akan diinjak-injak oleh mereka, ya. Apakah benar kita harus melakukan demikian, saudara sekalian, ya. Jadi ini adalah satu nasihat yang Tuhan inginkan agar kita lakukan, dan saya percaya kalau kita taat, kalau kita menjalankannya, kita akan melihat hasilnya, ya. Kita akan melihat hasilnya bahwa Tuhan akan bekerja di dalam hati orang tersebut, dan kalau kita dapat melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh, maka ayat yang ke-18 itu juga akan kita alami di dalam hidup kita, yaitu kita akan hidup di dalam perdamaian
dengan semua orang, bukan hanya dengan orang-orang yang kita kasihi, bukan hanya dengan orang-orang yang menyukai kita, tetapi kepada semua orang, ya, termasuk orang-orang yang memusuhi kita. Mungkin saat ini belum, mungkin kita telah berusaha lama, tetapi tidak ada hasilnya. Jangan kecewa, jangan putus asa, karena ini adalah apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan, dan akan kita alami kalau kita sungguh-sungguh menaatinya. Nah, kita melihat kalau kita melakukan ayat yang ke-17, maka kita akan mengalami ayat yang ke-18 ya. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan ayat yang ke-17, yaitu kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi melakukan apa yang baik bagi semua orang, maka ayat yang ke-18 kita akan hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, saya percaya bahwa setiap kita mempunyai kerinduan untuk hidup di dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, kita tidak ingin mempunyai musuh. Ada istilah mengatakan lebih baik mendapat seorang teman daripada seorang musuh, ya. Nah, tetapi juga kita melihat ada orang yang mempunyai terlalu banyak musuh di dalam hidupnya, ya, saudara sekalian. Nah, kita juga melihat di sini Paulus mengetahui bahwa hidup berdamai dengan semua orang bukan hal yang gampang. Ya, kita ingin tetapi tidak gampang. Juga bukan sesuatu yang dapat diputuskan oleh satu pihak saja. Ya, kalau kita hidup berdamai itu mencakup dua pihak. Ya, nah maka ayat ini kita melihat ada dua kalimat kondisi kalau kita mau hidup berdamai dengan orang lain. Ya, ada dua kalimat kondisi. Kalimat kondisi yang pertama adalah sedapat-dapatnya. Nah, apa artinya sedapat-dapatnya, saudara sekalian? Sedapat-dapatnya artinya kita sendiri harus mempunyai satu keinginan, mempunyai satu kemauan untuk berusaha hidup berdamai dengan orang lain. Jadi dari pihak kita itu ada satu dorongan, ada satu inisiatif, ya, ada satu kehendak yang demikian. Ini penting, ya. Nah, memang konflik akan terjadi di dalam lingkungan sosial, di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan bergereja, ya kita akan berhadapan dengan kelakuan-kelakuan yang mungkin membuat kita marah, ya, atau kelakuan-kelakuan yang mungkin menjengkelkan kita, atau kelakuan-kelakuan yang mungkin membuat kita menjadi kecewa, bahkan putus asa, ya. Nah, ini tidak dapat kita hindari. Seperti Martin Luther mengatakan, kita tidak dapat menghalangi burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita boleh menghalangi burung bersarang di atas kepala kita. Artinya, perbuatan-perbuatan orang jangan begitu menggerogoti hidup kita, menggerogoti hati kita, mempengaruhi akan pikiran dan perasaan kita. Ya, itu penting sekali. Nah, bagaimana supaya burung tidak bersarang di atas kepala kita? Nah, kita sendiri dikatakan sedapat-dapatnya. Kita sendiri harus mempunyai satu niat, mempunyai satu ketekatan untuk berdamai dengan orang lain, ya, karena hidup berdamai dengan orang lain itu merupakan maksud daripada Allah, ya. Allah sendiri berinisiatif untuk berdamai dengan kita, ya. Allah sendiri membayar harga yang mahal untuk berdamai dengan kita. Nah, kita dikatakan di sini sedapat-dapatnya, karena hidup dalam damai dengan semua orang itu adalah salah satu tujuan Allah di dalam menyelamatkan kita, ya. Allah sendiri telah membayar harga yang sangat mahal dengan mengutus putranya mati di atas kayu salib untuk supaya berdamai dengan kita. Dan Allah juga telah menciptakan satu damai di tengah-tengah kita, ya. Artinya Roh Kudus yang mempersatukan kita. Jadi kita harus memperjuangkannya. Nah, kita harus mengusahakannya. Nah, karena ini adalah perintah daripada Allah.
Itulah sebabnya dikatakan sedapat-dapatnya, saudara sekalian. Ya, sedapat-dapatnya. Artinya kita sudah berusaha, kalau kita gagal, tidak dapat mendapat pengertian daripada orang yang memusuhi kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu sedapat-dapatnya. Kita sudah berusaha semaksimal, tetapi tetap tidak melihat hasilnya. Nah, itu di luar kemampuan kita, tetapi di dalam bagian kita, kita harus sungguh-sungguh melakukannya. Ya, itu sedapat-dapatnya. Kemudian kalimat kondisi yang kedua yang kita lihat di sini adalah kalau hal itu bergantung padamu, ya saudara sekalian. Sekali lagi, hal itu tidak sepenuhnya bergantung kepada kita. Ya, hal itu bergantung kepada dua pihak. Jadi kita ingin berdamai. Kalau seperti Allah sama manusia pun demikian, saudara sekalian. Ya, Allah ingin berdamai dengan manusia, dan Allah sudah membayar harga yang luar biasa untuk berdamai dengan manusia. Tetapi tetap ada manusia yang tidak mau berdamai dengan Allah. Nah, itulah ya. Jadi walaupun harganya sudah dibayar oleh Allah supaya manusia dapat berdamai dengan Allah, tetapi ada manusia yang tetap menjadi musuh Allah, yang tetap menolak Allah. Itu Allah, saudara sekalian, ya. Dia tidak dapat memaksa pihak lain untuk mendamaikan diri dengan dia. Tetapi Allah sudah melakukan yang dikatakan sedapat-dapatnya. Ya, saudara sekalian, Allah sudah melakukan, Allah sudah berkorban, Allah sudah menunjukkan keinginannya, bahkan membayar harganya, tetapi tetap ada orang yang tidak mau berdamai kembali dengan Dia. Nah, demikian juga dengan kita, dikatakan di sini, kalau hal itu bergantung padamu, tetapi kenyataannya tidak selamanya demikian. Ya, kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat gampang untuk hidup dalam perdamaian, ya. Tetapi ada juga yang tidak, ya. Walaupun pada umumnya kita melihat orang menginginkan damai, tetapi kehidupan di dalam keharmonisan itu merupakan tantangan-tantangan luar biasa, baik di dalam kehidupan yang bersifat internasional, nasional, domestik, ya, dalam kehidupan keluarga kita melihat untuk berdamai itu adalah satu tantangan yang luar biasa. Jadi Tuhan mengatakan, kalau hal itu bergantung padamu, jadi kita jangan sampai menjadi pihak yang menyebabkan ketidakperdamaian dengan orang lain. Ya, kita seharusnya merupakan pihak yang berusaha, yang berjuang untuk berdamai, seperti Allah telah berjuang untuk berdamai dengan manusia dengan memberikan anaknya bagi kita. Walaupun manusia tetap menolak, itu Allah tidak pernah memaksa mereka. Ya, itu adalah kebebasan manusia untuk memilihnya. Demikian juga orang-orang yang memusuhi kita, mereka juga mempunyai kebebasan untuk memilih apakah mereka mau berdamai dengan kita. Tapi kita dua hal ini kita lakukan. Yang pertama, sedapat-dapatnya. Yang kedua, kalau hal itu bergantung pada diri kita, ya. Nah, pihak kita harus melakukan sebisa kita untuk hidup berdamai dengan orang lain. Nah, kalau kita melakukan apa yang patut kita lakukan, yaitu ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi melakukan kebaikan kepada semua orang. Kemudian kita sedapat-dapatnya hidup berdamai, ya, dengan orang lain. Kalau dua hal ini, dua ayat ini kita
lakukan dengan baik, saudara sekalian, ya, maka kita akan melihat bahwa Tuhan itu akan bekerja di dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan damai, ya, seperti Daud mengatakan dia akan mengalami ketenangan yang luar biasa seperti anak yang berbaring di pangkuan ibunya, ya, saudara sekalian. Itu adalah suatu gambaran yang luar biasa. Hati kita akan begitu damai, hati kita akan begitu tenang, hati kita akan memiliki sukacita yang luar biasa karena tidak ada unsur kebencian atau dendam yang ada di dalam hati kita. Tidak ada niat untuk mencelakakan orang lain, tidak ada niat untuk melihat orang lain disakiti walaupun orang lain berusaha untuk menyakiti kita, ya. Jadi kalau kita bisa sampai demikian, kita akan merasakan sukacita yang sejati yang Tuhan telah berikan kepada kita, ya. Jangan takut kalau kita melakukan demikian, apakah orang akan menganggap kita bodoh, gampang diinjak-injak, ya. Jangan, karena memang ada banyak orang Kristen, orang-orang yang berdiskusi yang menanyakan apakah memang kita akan dianggap sebagai orang bodoh oleh dunia yang selalu berusaha untuk menerkam orang lain, saudara sekalian. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Pada kenyataannya tidak demikian, ya. Lalu kemudian kita serahkan kepada Tuhan hasilnya, ya. Asal kita melakukan apa yang harus kita lakukan, kita serahkan semua hasilnya ke tangan Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, ya. Jadi kita jangan mengerjakan apa yang seharusnya Allah kerjakan, saudara sekalian. Kadang-kadang sebagai orang Kristen kita mengerjakan apa yang seharusnya Allah kerjakan, akhirnya Allah tidak mengerjakan apa yang seharusnya Dia kerjakan. Kita tidak mengalami pertolongan Tuhan, kita tidak mengalami penopangan daripada Tuhan di dalam hidup kita. Tapi kalau kita melakukan hak kita, apa yang patut kita lakukan, yaitu tugas yang Tuhan inginkan di dalam ayat yang ke-17 dan ke-18, maka ayat yang ke-19 dikatakan itu adalah haknya Tuhan, pembalasan adalah hak Tuhan. Nah, jadi Tuhan yang akan melakukan haknya. Ya, jadi kita melakukan tugas kita, Tuhan akan melakukan haknya. Ingat baik-baik, saudara sekalian, ya. Di dalam suatu permusuhan, saudara sekalian, tugas kita adalah kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita berusaha melakukan kebaikan kepada semua orang, dan kita sedapat-dapatnya hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, ini 3 hal yang kita lakukan, ya, di dalam ayat yang ke-17 dan ke-18. Dan di dalam ayat yang ke-19 dikatakan itu haknya Tuhan kalau Tuhan mau membalas, ya. Kalau Tuhan mau menghakimi, nah itu haknya Tuhan. Itu bukan haknya kita. Jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara untuk membalas orang lain. Nah, saudara sekalian, kalau kita bisa melakukan hal yang demikian, bukankah hati kita tenang, ya? Hati kita tidak dinodai oleh rasa benci, oleh rasa dendam, oleh rasa sakit, saudara sekalian, seperti Yusuf, ya, dia boleh mengkonsentrasikan dirinya untuk maju terus, tidak diganggu, tidak ditarik oleh sesuatu yang begitu menggerogoti hati manusia. Banyak orang hidup di dalam dendam, berpikir bagaimana membalas, ya. Akhirnya dia ditarik-tarik oleh
keinginan untuk membalas dendam itu, saudara sekalian. Kalau kita ditarik-tarik oleh keinginan untuk membalas dendam, kita tidak dapat melihat keindahan-keindahan yang ada di depan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Karena hati kita begitu dipenuhi dengan rasa benci, rasa dendam, rasa sedih, rasa sakit, saudara sekalian. Tapi kalau kita melakukan ayat yang ke-17 dan ke-18, maka kita akan melihat Tuhan yang akan melakukan ayat yang ke-19, saudara sekalian. Ya, jadi itu adalah satu hal yang sangat penting bagi kita. Ya, jadi ini adalah satu penghiburan kalau kita masih tetap dimusuhi, tetapi di lain sisi itu juga merupakan satu peringatan bagi kita bahwa Allah itu adil. Jika kita mencoba untuk membalas dengan diri kita sendiri, nantinya kita juga yang akan menghadapi murka Allah. Ya, kalau kita membalas pasti kita melakukan sesuatu yang dikatakan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita melakukan hal yang demikian, murka Allah itu akan ditimpakan bukan kepada orang yang memusuhi kita, mungkin kepada dia juga, tetapi juga kepada kita, karena kita juga ikut mengambil bagian di dalam melakukan kejahatan. Ya, nah kita sering melihat orang yang dibelenggu oleh rasa dendam, hidupnya sangat menderita, seperti yang saya katakan tadi. Ya, ada pepatah mengatakan kalau kita saling membalas dendam, kapan akan selesai, saudara sekalian? Ya, kalau kita saling membalas dendam, tidak ada selesai-selesainya. Tetapi kita mengambil inisiatif, mengambil keputusan, biarlah dendam ini berhenti pada diri saya. Artinya saya akan memusnahkan semua rasa dendam, memusnahkan semua rasa sakit, memusnahkan semua rasa disakiti. Ya, biarlah saya serahkan semuanya kepada Kristus yang telah menanggung semuanya bagi saya di atas kayu salib itu. Nah, itu adalah satu cara bagaimana kita akan menerima kelepasan, ya, penyembuhan, ya, suatu damai, sukacita, dan keleluasaan, terlepas daripada beban-beban yang ada di dalam hidup kita. Ini penting sekali, saudara sekalian. Ya, ini penting sekali. Jadi kita perlu banyak berdoa supaya kita dapat menerapkan ayat yang ke-17 dan ke-18. Dan biarlah kalau Tuhan mau membalas, itu adalah urusannya Tuhan. Ya. Nah, dan kita melihat kalau Tuhan membalas itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Ya, di dalam ayat yang ke-19 ini dikatakan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Ya. Jadi kalau kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, tapi orang itu tetap berusaha melakukan kejahatan terhadap kita, saudara sekalian, dikatakan di sini kita sebenarnya memberi tempat kepada murka Allah. Memang kasihan dan sedih apabila kita merenungkan orang-orang yang melakukan kejahatan itu harus diperhadapkan dengan murka Allah. Ya, nah, itulah sebabnya kita berjuang dan berusaha supaya ayat yang ke-17 dan ke-18 kita terapkan sungguh-sungguh, sehingga sebelum musuh kita diperhadapkan dengan murka Allah, kita sudah berdamai dengan dia. Ya, kalau kita sudah berdamai dengan dia, berarti dia juga boleh dilepaskan daripada murka Allah. Ya, jadi kita berjuang. Tetapi saudara sekalian, kalau kita sudah berusaha tetapi tetap gagal, saudara, kita juga tahu bahwa di dalam kehidupan di dunia ini seorang hakim yang adil itu dibutuhkan. Ya, nah hakim yang adil juga akan membuat dan melaksanakan hukum yang adil dan sehat terhadap pelaku-pelaku kejahatan. Jadi kalau murka Allah di sini di satu sisi adalah hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan, di lain sisi itu adalah perlindungan bagi mereka yang dirugikan. Ya, jadi ini
murka Allah sebenarnya mempunyai dua sisi. Sisi satu adalah suatu hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan, tetapi sisi lain merupakan perlindungan bagi mereka yang dirugikan. Jadi Tuhan itu hakim yang adil. Kalau kita memberikan tempat kepada Tuhan untuk melakukan pembalasan, Tuhan akan melakukan dengan seadil-adilnya. Tuhan akan memberikan kepada orang yang patut menerimanya. Dia tidak akan memberikan sesuatu yang melebihi apa yang sepatutnya orang itu terima. Ya, kalau Tuhan bermurka kepada seseorang, dia akan melakukan dengan seadil-adilnya. Jadi kita menyerahkan kepada Tuhan, ya. Jadi kita melihat di sini murka Allah bukanlah kemarahan kita. Kadang-kadang kalau kita membalas dengan diri kita sendiri, kita membalas dengan marah pasti, saudara sekalian. Kalau seorang membalas kejahatan dengan kejahatan, dia pasti membalas kejahatan itu dengan emosi, dengan kemarahan, saudara sekalian. Ya, nah kalau kita sudah melakukan yang demikian, sebenarnya kita memberikan kesempatan kepada iblis, ya, untuk menghancurkan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, apakah orang Kristen bisa marah, saudara sekalian? Ya, dalam menghadapi situasi dunia, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan sehari-hari, saudara sekalian, ada hal-hal yang sangat memancing emosi, termasuk emosi orang Kristen. Tetapi pada waktu kita sadar bahwa kita marah, saudara sekalian, dikatakan di sini, jangan sampai kemarahan kita menghasilkan dosa. Ya, ada marah yang tidak menghasilkan dosa, saudara. Nah, ini harus sesuatu yang perlu kita pelajari. Ya. Nah, saudara sekalian, iblis selalu berjuang ya untuk menerkam kita, dan kalau di dalam kemarahan kita yang tidak terkontrol, kita dapat diterkam oleh dia. Itu adalah kesempatan yang kita berikan kepadanya. Sehingga di sini dikatakan, janganlah kita memberikan kesempatan kepada iblis. Ya, kita harus belajar untuk menahan diri, menahan amarah kita, jangan melampiaskannya sebagai satu kesempatan bagi si iblis. Kalau kita dapat menenangkan diri kita, sebenarnya kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri, mencegah diri kita untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang lebih besar. Banyak kesalahan-kesalahan terjadi, saudara sekalian, semata-mata karena seseorang tidak dapat mengontrol emosinya. Ya. Dan banyak kesalahan terjadi karena banyak orang tidak mengontrol emosinya. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, di situ dikatakan, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ya, jadi kita harus sabar. Ya, kita harus sabar. Kita harus belajar menenangkan diri. Ya, walaupun di dalam keadaan yang sangat menekan, kita harus belajar untuk menekan diri kita, menenangkan diri kita. Nah, kalau di dalam hati kita memiliki kasih Allah, maka penghinaan atau cedera yang dilakukan dalam diri kita akan seperti batu yang dilemparkan dalam tumpuan kapas. Ya, ini saya baca dari seorang penulis. Dia mengatakan biasanya batu kalau dilemparkan di dalam hati seseorang itu akan melukai orang tersebut. Tetapi kalau hati kita
dipenuhi dengan kasih Allah, pada waktu batu itu dilemparkan ke dalam hati kita, itu justru seperti batu yang dilemparkan ke dalam kapas dan akan dibungkus oleh kapas, bahkan batu itu nantinya akan menjadi tempat membuka jalan bagi kita, di mana kita boleh menginjak di atasnya. Nah, itu adalah satu ilustrasi yang sangat indah, saudara sekalian. Ya, jadi kalau kita bisa memikirkan bahwa walaupun orang melakukan kejahatan terhadap kita, tetapi kita dapat menjadikannya sebagai kesempatan untuk menunjukkan kebaikan kita kepada orang lain, maka kita akan merasa bahwa kita jauh lebih berbahagia. Jauh lebih berbahagia, ya. Nah, Tuhan Yesus yang tadi kita baca dikatakan kita jangan melawan kejahatan dengan kejahatan, ya, seperti dikatakan di dalam Matius pasal yang kelima yang ke-39 tadi, dikatakan janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah dia juga pipi kirimu. Saudara sekalian, ya. Jadi kalau orang menampar kita, daripada memikirkan bagaimana membalas dia, malah kita memikirkan bagaimana mengulurkan pipi yang satunya untuk orang supaya ditampar, saudara sekalian, ya. Itu adalah satu hal yang tidak mungkin dapat dimengerti oleh manusia, tetapi sesuatu yang indah yang dapat kita praktekkan, yang sungguh-sungguh dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, itu indah sekali. Baik, kemudian di dalam ayat yang ke-19 tadi dikatakan, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Nah, ini dikutip juga dari Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-25, dikatakan hakkulah dendam dan pembalasan, yaitu firman Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang raja yang berdaulat, hakim yang adil, dialah yang berhak menjalankan keadilan, bukan kita, saudara sekalian, ya. Nah, karena sebagai Tuhan dengan pengetahuan yang tidak terbatas, nah oleh tindakannya yang ditimbang dalam keseimbangan yang tepat, ya, maka Allah akan melakukan keadilan di dalam kemurnian. Dia membenci dosa dan dia tidak suka kepada kedurhakaan, dan dikatakan di sini itu adalah haknya Tuhan untuk melakukan pembalasan kepada orang-orang yang tidak melakukan kehendaknya. Jadi saudara sekalian, itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Jadi kita jangan merampas hak Tuhan, itu penting sekali, ya. Nah, kalau dikatakan di sini bahwa pembalasan adalah hak Tuhan, adalah milik Tuhan, maka pertama-tama kita tidak boleh melakukan pembalasan. Itu penting, ya. Kita jangan melakukannya. Jikalau kita melakukannya, berarti seolah-olah kita menempatkan diri kita di tahtanya Allah, mengambil alih pekerjaan Allah untuk melakukan pembalasan. Ya, itu tidak benar. Yang kedua, kita tidak perlu melakukannya. Ya, kita tidak perlu melakukannya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah akan melakukannya. Untuk apa kita susah-susah memikirkan, ya, membingungkan, ya, bergumul bagaimana untuk membalas, ya, saudara sekalian. Tidak ada artinya. Ujung-ujungnya Tuhan sendiri yang akan melakukannya. Kalau Tuhan yang akan melakukannya, ya kita tidak perlu melakukannya, saudara sekalian. Ya, itulah yang menjadi rahasia bagi orang Kristen untuk hidup di dalam ketenangan. Di dalam Mazmur, ya, dikatakan Mazmur pasal yang ke-38 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 dikatakan di sini, ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Jadi di dalam hal pembalasan kita seperti pemazmur ini, ya, kita dianiaya, disiksa,
kata-katain, saudara sekalian, kita dikatakan di sini seperti orang tidak mendengar. Ya, mulut kita tidak ada bantahan. Karena apa? Karena kita berharap kepada Tuhan, karena kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita tahu Tuhan mempunyai hak untuk membalas. Dia yang akan melakukannya. Jadi kita kalau mempunyai penyerahan yang demikian, itu adalah satu hidup yang bahagia. Baik, kita melihat yang kedua, saudara sekalian, ya. Bagaimana kita dapat mengasihi musuh kita? Kita menunjukkan rasa simpati kita kepada orang-orang yang memusuhi kita. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kalau kita melakukan simpati yang demikian kepada orang yang mengasihi kita dan orang yang kita kasihi, itu tidak sulit, saudara sekalian. Ya, nah kalau anak-anak kita masih kecil, kalau mereka mengalami kesulitan, kita merasa kasihan kepada mereka. Kalau mereka bersukacita, kita akan bersukacita. Kalau mereka menderita, saudara sekalian, banyak orang tua mengatakan, saya lebih berharap bahwa penderitaan itu jatuh ke dalam diri saya daripada jatuh ke dalam diri anak saya, saudara sekalian. Jadi bersukacita dengan orang yang kita kasihi waktu dia bersukacita, atau menangis dengan orang yang kita kasihi pada waktu mereka menangis, itu gampang, saudara. Tetapi kalau kita mau menunjukkan simpati yang demikian kepada orang yang menyakiti kita, nah itu adalah satu tantangan, ya saudara sekalian. Karena apa? Karena kadang-kadang kita melihat ada orang yang mereka itu waktu musuhnya bersukacita, dia malah cemburu, dia tidak bersukacita. Nah, pada waktu musuhnya jatuh, saudara sekalian, dia marah bersukacita. Saudara, itu adalah keadaan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, saudara. Nah, tetapi sebagai orang Kristen, kita tidak demikian. Sebagai orang Kristen, walaupun orang yang menyakiti kita, walaupun orang yang berusaha menyakiti hati kita, tetapi kalau dia bersukacita, kita juga ikut bersukacita karena dia diberkati Tuhan. Kalau dia menangis, saudara sekalian, kita juga ikut menangis. Kalau ini adalah perintah daripada Tuhan, ya. Nah, walaupun dia memusuhi kita, kita tidak boleh memusuhi mereka. Ya, itu adalah perintah daripada Tuhan kita. Kita harus melakukannya. Kemudian di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, ya. Berkatilah dan jangan mengutuk mereka, ya. Jadi kita diminta untuk memberkati mereka yang menganiaya kita. Jadi di satu sisi kita tidak menyakiti mereka, yang kedua kita menaruh simpati terhadap mereka, yang ketiga kita harus memberkati mereka, ya. Memberkati mereka dengan doa kita, memberkati mereka dengan pengampunan yang kita berikan kepada mereka, seperti Tuhan Yesus, ya, di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34 mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, nah waktu itu orang-orang sedang membuang undi untuk membagi bajunya Tuhan Yesus. Orang menyakiti Tuhan Yesus dengan menyalibkan dia di atas kayu salib. Tetapi Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus tidak mengutuk mereka. Itu adalah sesuatu yang patut kita kerjakan, kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, bukan hanya memberkati, di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi jika seterumu, ya, jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Nah, di sini dikatakan kita memberi makan kepada musuh kita, kita memberi minum kepada musuh kita. Saudara sekalian, dikatakan di sini seolah-olah kita menimbunkan bara api. Apa yang maksudnya dengan menimbunkan bara api di atas
kepalanya, saudara sekalian ya. Nah, dikatakan ada banyak penafsir menjelaskan bara api itu seperti sesuatu yang akan menghancurkan ya kekerasan hati seseorang ya. Jadi kalau seseorang itu ditimbun dengan bara api, maka bara api itu akan menghancurkan hatinya ya, seperti contoh seperti Daud dan Saul, saudara sekalian ya. Nah, Daud berkata kepada Saul, sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau, dan kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Nah, setelah Daud berkata demikian, hati Saul menjadi lunak, saudara. Dia katakan, suaramu itu ya anakku Daud. Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul, hatinya dilunakkan, saudara sekalian. Yang kedua, kita melihat juga ya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-26 juga dikatakan, sebab itu janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Jadi Daud menggambarkan dirinya bagaikan ayam hutan di gunung-gunung. Ya, dia merasa tidak berdaya sama sekali. Tetapi setelah Saul mendengarkan perkataan Daud, dia mengatakan, aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di mata. Jadi Daud melakukan sesuatu yang indah, yang memelihara dia nyawanya, tidak membunuh dia walaupun mempunyai kesempatan, dan Daud juga menunjukkan bahwa dia itu lemah. Nah, itu adalah satu hal. Jadi kalau seandainya kita menaruh bara api di atas kepala seseorang, itu seolah-olah kita ingin melunakkan hati orang tersebut. Tapi ada penafsir juga yang mengatakan bara api itu juga merupakan sesuatu yang mempercepat, yang memperjelas akan kejahatan orang lain, sehingga mempercepat akan penghakiman daripada Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, yang ke-17 dan ke-18, bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi orang yang menolak akan kedatangan Tuhan itu sudah berada di bawah hukuman. Jadi itu adalah keadaan orang-orang kalau kita diperbuatkan dengan perlakuan yang jahat, tetapi kita melakukannya dengan baik terhadap mereka, mereka masih tetap tidak mau menerima akan kebaikan kita, maka perbuatan baik kita itu seolah-olah seperti kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Ya, jadi kita seolah-olah menimbun bara api yang mempercepat hukuman Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus itu baik, bukan untuk menghakimi dunia, tetapi karena kedatangannya manusia menolak, sehingga manusia berada di dalam hukuman. Jadi itu adalah sesuatu hal yang akan Tuhan lakukan terhadap orang jahat. Ya. Lalu kemudian ayat yang terakhir itu mengingatkan kita bahwa kita jangan kalah terhadap kejahatan, tetapi kita harus mengalahkan kejahatan. Nah, saudara sekalian, sebagai aplikasi kita melihat Tuhan menghendaki kita mengasihi orang yang memusuhi kita. Nah, kalau kasih Allah memenuhi kita, Kristus telah memberikan teladan yang indah bagi kita, dan Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita mengalami semuanya itu, maka kita mempunyai kemampuan untuk mengasihi orang yang memusuhi kita, yang menyakiti kita. Kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kuncinya adalah apakah ada keinginan, ya, sedapat-dapatnya kita melakukan apa yang patut kita lakukan. Baik, saya rasa malam ini sampai di sini. Saya akan doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, memang satu perintah yang tidak gampang untuk kami lakukan, untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti kami, memusuhi kami.
tetapi Tuhan, Engkau telah melakukannya bagi kami, dan Engkau telah memberikan teladan yang indah bagi kami. Engkau telah memberikan kasih yang sejati di dalam hati kami. Roh Kudus telah menopang kami, Tuhan. Kami yakin kami dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan oleh kemurahan dan rahmat Tuhan, kami dapat melakukannya. Tolonglah kami Tuhan selalu berdoa bagi orang-orang yang memusuhi kami, menyakiti kami, supaya mereka juga boleh dijamah oleh kasih Tuhan. Berkatilah setiap saudara kami yang mungkin saat ini sedang disakiti oleh seseorang. Biarlah Tuhan menjamah hati mereka, memberikan damai kepada mereka, dan juga memberikan kekuatan kepada mereka untuk mengampuni orang yang menyakiti dia. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.